Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jadi hari ini kita akan masuk ke materi sintesis protein. Sebelum masuk ke materinya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Astia Aulia Putri, Dafal Farizi, Gani Riyandi, Kina Nurfaiza, Mutiara Ramadhani, dan Naswalisti Prabowo akan menjelaskan secara ringkas tentang materi sintesis protein. Pada materi kali ini, kita akan membahas tujuan, pengertian, transkripsi, translasi, foto dan video bagaimana terbentuknya sintesis protein. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, apa sih tujuan materi kita kali ini? Tujuan materi kita kali ini adalah agar pembaca dapat mengetahui pengertian serta tahapan proses sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein adalah proses pembentukan protein di dalam tubuh yang dilakukan oleh RNA atas perintah atau kode dari DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan di dalam ribosom. Bahan dasar dari sintesis protein ini adalah asam amino. Jumlah asam amino yang terlibat di dalam sintesis protein adalah 20. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat. Salah satunya protein. Sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya mengapa tubuh kita harus mengolah protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, diantaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat membutuhkan protein. Tahapan sintesis protein dibagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi adalah proses pembentukan RNA dari salah satu pita cetakan DNA, yaitu DNA sense. RNA yang terbentuk dibedakan menjadi tiga, yaitu tRNA, mRNA, dan rRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim polimerase. Proses transkripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi pemanjangan, dan terminasi pengakhiran. Yang pertama ada inisiasi. Di tahap ini, DNA polimerase akan memecah untaian DNA. Seperti yang diketahui, DNA terdiri dari segmen-segmen yang disebut dengan gen. Gen memiliki bagian-bagian ujung yang dinamakan promotor dan terminator. RNA polimerase bergerak dari bagian terminator ke bagian promotor untuk memecah DNA. Proses inisiasi baru akan selesai ketika RNA polimerase sampai di bagian promotor. Yang kedua ada elongasi. Elongasi adalah proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan mRNA yang menyalin kode-kode genetik DNA. Yang ketiga ada terminasi. Terminasi adalah tahapan akhir transkripsi. Di tahap ini, rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian, mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap translasi. Translasi yaitu mRNA yang membawa salinan kode genetik DNA akan pergi menuju ribosom. Di ribosom inilah terjadi tahap kedua pada sintesis protein, yaitu translasi. Translasi adalah proses penguraian atau penerjemahan kode-kode hasil salinan DNA yang dibawa oleh mRNA. Penerjemahan kode ini nantinya akan menghasilkan polipeptida untuk menyusun protein dengan bantuan enzim sintetase tRNA aminoasid. Proses translasi dibagi menjadi tiga tahap, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Tahap pertama yaitu inisiasi atau permulaan. Pada tahap ini, mRNA datang membawa kodon-kodon DNA sampai ke ribosom. Kodon pertama yang bertemu di ribosom disebut kodon start atau AUG. Tahap selanjutnya yaitu elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa mRNA akan diuraikan atau diterjemahkan menjadi asam amino. Kemudian masing-masing digabung dengan tRNA yang membawa asam amino untuk menyusun protein, sehingga gabungan tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Tahap yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Terminasi terjadi ketika proses translasi berakhir.
Proses translasi berakhir saat salah satu codon stop antara UAA, UAG, atau UGA bertemu dengan ribosom yang kemudian menjadi codon stop atau AUU. Kemudian ribosom unit kecil dan besar kembali berpisah. Hasil akhirnya adalah polipeptida. Polipeptida merupakan polimer yang tersusun dari beberapa peptida hasil pengikatan gugus karbosil COOH dengan gugus amino. Polipeptida yang terbentuk dan terlepas dari ribosom nantinya akan diproses lagi menjadi protein tertentu. Berikut adalah video singkat mengenai bagaimana sih terbentuknya protein. Mari kita simak videonya. Sintesis protein dari DNA. Berikut ini adalah sel unit dasar dari semua jaringan hidup. Dalam kebanyakan sel manusia, ada struktur yang disebut dengan nukleus. Inti berisi gen-gen. Pada manusia, gen dibagi menjadi 23 pasang kromosom. Setiap kromosom mengandung untayan panjang DNA tersusun erat di sekeliling protein yang disebut dengan histon. Dalam DNA, ada bagian yang disebut dengan gen. Gen-gen ini berisi petunjuk untuk membuat protein. Ketika gen diaktifkan, enzim yang disebut RNA polimerase menempel pada awal gen. Bergerak di sepanjang DNA membuat untayan mRNA dari basa kosong yang ada di dalam nukleus. Kode DNA menentukan urutan basa kosong yang akan ditambahkan ke dalam mRNA. Proses ini disebut dengan transkripsi. Messenger RNA. Sebelum messenger RNA dapat digunakan sebagai template untuk produksi protein perlu diproses. Ini melibatkan menghapus dan menambahkan bagian dari RNA. mRNA kemudian bergerak keluar dari inti sel menuju ke bagian sitoplasma. Pabrik protein dalam sitoplasma disebut dengan ribosom. Mengikat mRNA. Ribosom membaca kode mRNA untuk menghasilkan rantai yang terdiri dari asam amino. Ada 20 jenis asam amino. Molekul RNA transfer membawa asam amino ke ribosom. Ketiga basa penyusun mRNA dibaca sekaligus. Ketiga basa dibaca sebuah RNA transfer memberikan asam amino yang sesuai. Hasilnya ditambahkan membentuk rantai dari asam amino. Setelah asam amino terakhir telah ditambahkan, rantai asam amino terlipat ke dalam bentuk 3D untuk membentuk protein. Nah, itu tadi materi yang dapat kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.